warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman terkait dengan tantangan globalisasi yang berkenaan dengan upaya peningkatan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di materi saya yang sebelumnya sudah sempat saya sampaikan banyak terkait dengan urgensi pengembangan sumber daya manusia, kemudian upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu ya untuk meningkatkan sumber daya manusia, maupun apa yang bisa dilakukan kita sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu. Kita punya peran apa begitu ya yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, terkait dengan tantangan globalisasi ini, saya akan sedikit menyampaikan kembali terkait dengan apa sih nanti yang akan menjadi tantangan gitu ya, Bapak Ibu sekalian sebagai pengembang di masyarakat utamanya, maupun Bapak Ibu yang juga memiliki peran di sektor pendidikan pula, kalau saya kaitkan dengan Bapak Ibu yang memiliki peran sebagai tenaga kependidikan. Nah, ternyata daya saing dan tantangan ke depan itu nanti adalah bagaimana manusia itu memiliki kapasitas untuk mampu berdaya saing di tingkat global begitu ya, atau memiliki kemampuan kompetitif di segala sektor atau di semua sektor, utamanya di sektor industri maupun jasa. Nah, kalau peran Bapak Ibu di masyarakat, kemudian Bapak Ibu yang di sektor pendidikan, itu berarti termasuk dalam sektor jasa, karena Bapak Ibu sebagai fasilitator begitu ya, fasilitator masyarakat maupun fasilitator dengan Bapak Ibu yang memiliki peran di sektor pendidikan, entah itu dosen, entah itu guru maupun mahasiswa dan juga siswa. Nah, selain memiliki daya saing ataupun memiliki kemampuan untuk berkompetisi, utamanya yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya manusia itu juga harus mampu memiliki pemahaman terkait dengan teknologi dan juga manajemen, karena nanti di kemudian hari atau di masa depan tentu kita tidak akan terlepas dari teknologi itu sendiri. Segala sesuatu nanti, entah itu pekerjaan, entah itu pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, itu juga akan selalu dipengaruhi dengan teknologi. Dan kenapa juga teknologi itu dikaitkan dengan manajemen? Karena Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mencoba untuk mengingat kembali segala aktivitas Bapak Ibu yang berkenaan dengan kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, kemudian berkenaan dengan pekerjaan Bapak Ibu, itu akan sangat dipengaruhi dengan kemampuan Bapak Ibu untuk mengelola kegiatan Bapak Ibu atau kegiatan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, itu tentu sangat berkaitan dengan pengelolaan ya, atau teori manajemen itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu sebagai contoh harus membagi waktu antara pekerjaan dan juga harus membagi waktu antara kuliah begitu nggih, menyelesaikan tugas-tugas di tempat kerja dan juga mencoba untuk menyelesaikan tugas-tugas di kuliah Bapak Ibu, di tempat kuliah Bapak Ibu masing-masing. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu mampu untuk mengerjakan semua tugas Bapak Ibu, entah itu di tempat pekerjaan Bapak Ibu ataupun di tempat kuliah Bapak Ibu, itu menandakan bahwa Bapak Ibu selalu menggunakan teori manajemen atau bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola aktivitas Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga dua hal yang menjadi tantangan ke depan, yaitu setiap sumber daya manusia atau setiap individu itu harapannya diarahkan pada pemenuhan atau peningkatan kemampuan teknologi dan juga manajemen agar bisa berkompetisi tadi nih, karena nanti ke depan individu itu tentu juga akan selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dan juga dihadapkan pada upaya untuk bagaimana sih mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Nah, teknologi dan juga manajemen itu nanti sebagai alat yang akan digunakan Bapak Ibu untuk memecahkan berbagai permasalahan itu nanti, khususnya
Kalau kita berbicara terkait dengan masyarakat, tentu nanti akan berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nah, berikutnya saya mencoba mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu seperti yang sudah sering saya sampaikan ya, dan ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pendidikan itu memiliki posisi yang sangat strategis atau memegang peran penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Sebagai contoh atau sederhananya, Bapak Ibu rela begitu ya, rela menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi di saat Bapak Ibu juga harus menyelesaikan tanggung jawab Bapak Ibu di tempat kerja. Nah, tentu hal ini ada hal yang melatar belakangi Bapak Ibu kenapa mau melanjutkan begitu ya, mau melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena mungkin ada 1-2 tujuan yang khusus. Contohnya mungkin untuk meningkatkan keterampilan Bapak Ibu begitu ya, agar Bapak Ibu bisa lebih memahami bagaimana sih nanti di tengah masyarakat begitu, ataupun tujuan yang lain. Oh, misalkan di tempat kerja Bapak Ibu menuntut Bapak Ibu harus memiliki gelar di jenjang sarjana begitu ya, untuk meningkatkan pendapatannya mungkin, atau mungkin untuk mendapatkan posisi penting di tempat kerja Bapak Ibu. Nah, sehingga melalui pendidikanlah sebenarnya SDM itu bisa diupayakan untuk memiliki peningkatan atau untuk meningkatkan kualitas SDM itu sendiri. Nah, pendidikan sendiri juga tidak hanya diartikan bagaimana seseorang itu menempuh jalur pendidikan secara formal ya, tapi jalur pendidikan non formal pun itu juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu di tempat kerjanya kemudian mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan sendiri oleh lembaganya, itu juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga pelatihan itu juga menjadi bagian dari pendidikan ya, karena pendidikan dan pelatihan itu saling berkaitan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ketika kita berbicara dengan kualitas sumber daya manusia, sebenarnya ketika Bapak Ibu juga mungkin sudah tidak asing ya, ternyata indeks pembangunan manusia tahun kemarin atau tahun 2021, ketika kita bandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, itu selalu mengalami peningkatan. Dan peningkatan itu terjadi hampir di tiap tahun, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, kurang lebih sekitar 0,49% peningkatan IPM khususnya di Indonesia itu sendiri. Yang mana indeks pembangunan manusia itu ketika Bapak Ibu memahami kemarin untuk mengukur kualitas SDM itu juga ada kategorisasinya. Di angka sekian sampai sekian itu berarti IPM-nya sudah termasuk tinggi atau sudah atau masih sedang ataupun masih rendah begitu. Nah, kalau di tahun 2021 ini indeks pembangunan manusia sudah mencapai 72,29, sebenarnya ini sudah termasuk kategori sedang begitu ya. Jadi tidak begitu rendah, namun kenyataannya Bapak Ibu kalau sering melihat fenomena di tengah masyarakat kita, apakah di sekitar Bapak Ibu semua sudah mendapatkan fasilitas yang memadai dari pemerintah? Dalam tanda petik semua masyarakat nih, semua golongan masyarakat, apakah sudah mendapatkan hak-haknya, kemudian apakah sudah dengan mudah mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah baik itu daerah maupun pusat. Nah, fenomena-fenomena seperti itu yang menjadi refleksi bersama, apakah IPM yang selalu meningkat ini sudah dibersamai oleh adanya perubahan-perubahan di tengah masyarakat kita. Nah, kalau masih ada 1-2 permasalahan sosial yang masih ada di tengah masyarakat kita, tentu itu menjadi PR bersama.
oh walaupun IPM-nya itu sudah meningkat, ternyata masih ada PR-PR besar loh yang ada di tengah masyarakat kita begitu. Ternyata belum semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan, ternyata belum semua masyarakat itu dengan mudah menjangkau fasilitas di bidang kesehatan misalkan gitu. Nah, hal ini juga diperkuat lagi Bapak Ibu ketika kita membandingkan IPM atau kalau di tingkat global itu kita menyebutnya dengan Human Development Index ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, khususnya berbeda di beda benua gitu ya, itu bahkan nama Indonesia pun tidak ada di urutan 25 besar begitu ya. Nah ini menandakan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia ketika dibandingkan dengan negara-negara lain itu masih rendah begitu. Karena kalau kita melihat masih banyak negara-negara lain yang bisa menjadi contoh atau bisa menjadi refleksi begitu ya. Mana sih negara yang memiliki IPM yang baik begitu, seperti apa? Nah, itu hanya sedikit untuk merefleksi bersama nih Bapak Ibu. Ternyata walaupun IPM-nya Indonesia masih sudah selalu meningkat ketika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia belum cukup di posisi yang baik begitu. Ternyata PR-PR-nya masih banyak ketika kita bandingkan dengan negara-negara lain. Nah, Bapak Ibu, ternyata ketika kita refleksi dari tadi indeks pembangunan manusia, kalau kita menyimpulkan bersama, ternyata bangsa atau negara yang maju itu, ketika kita negara berkembang gitu ya, sekarang posisinya ingin menjadi negara maju, itu ternyata harus memiliki sistem pendidikan yang berkualitas. Itu sebagai salah satu indikator gitu Bapak Ibu, karena kita berada di sektor pendidikan sehingga tentu kita akan lebih menyoroti si sistem pendidikan itu sendiri karena kita punya peran di situ. Nah, pendidikan yang berkualitas itu tidak kemudian hanya akan tumbuh dari adanya tidak akan hanya tumbuh begitu saja, tapi juga berkaitan atau dipengaruhi dengan adanya pendidik yang berkualitas dan juga sejahtera. Nah, ini juga menjadi refleksi kita bersama, apakah pendidik di negara kita ini sendiri, begitu ya, apakah sudah memiliki kualitas yang bagus, kemudian sudah memiliki kemampuan yang baik, ataupun apakah pendidik di negara kita ini juga sudah dalam tanda petik sudah cukup sejahtera atau belum, gitu. Nah, kalau misalkan ini masih pertanyaan ini masih dirasa sulit untuk dijawab begitu ya, itu berarti menandakan bahwa memang negara kita ini masih menjadi pendidikan masih menjadi PR tersendiri di negara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ketika berbicara dengan sistem pendidikan juga akan selalu berkenaan dengan bagaimana sih peran utama pendidik gitu ya, dan juga tenaga kependidikan dalam proses peningkatan mutu pendidikan itu sendiri untuk mencapai kualitas yang bagus. Nah, Bapak Ibu sebagai pendidik di masyarakat maupun Bapak Ibu yang punya peran sebagai tenaga kependidikan itu sebenarnya sangat memiliki pengaruh yang besar dalam proses peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu memahami bersama proses akreditasi itu ya, kalau kita mengkaitkan dengan peningkatan mutu, proses akreditasi itu selalu ada komponen yang berkenaan dengan kemampuan pendidik, kemudian kemampuan tenaga kependidikan, itu. Nah, sehingga menunjukkan bahwa pendidik dan juga tenaga kependidikan ini sangat berpengaruh dalam proses peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, tentu nanti ketika kita lebih spesifikkan lagi, lebih fokuskan lagi, peran utama pendidik dan juga tenaga pendidikan ini nanti juga akan dipengaruhi oleh aspek-aspek yang lain ya, termasuk bagaimana nanti hubungan kerjasama dengan koleganya begitu, kemudian bagaimana lingkungannya mendukung atau tidak, bagaimana ada pedoman gitu ya yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa meningkatkan kualitas Bapak Ibu sendiri selaku sumber daya manusia di tempat kerja Bapak Ibu.
Sehingga nanti harapannya ketika beberapa hal itu diperhatikan dengan baik, tentu nanti akan mewujudkan atau proses pendidikan yang efektif atau proses belajar yang efektif itu tentu nanti akan dengan mudah dicapai gitu ya, atau diwujudkan. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan peran utama pendidik dan juga tenaga kependidikan, sangat penting juga Bapak Ibu untuk mengingat kembali bahwa ada kompetensi-kompetensi yang perlu diperhatikan yang itu sangat dibutuhkan untuk pendidik dan juga tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini sendiri itu terbagi lagi ya menjadi beberapa aktivitas atau beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ternyata harus memiliki pemahaman atau wawasan tentang pendidikan itu sendiri. Kemudian bagaimana harus memahami si kliennya gitu, atau si peserta didiknya. Kalau Bapak Ibu sebagai perangkat desa tentu yang menjadi peserta didik adalah masyarakat gitu ya, masyarakat baik itu golongan ekonomi menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kemudian kalau Bapak Ibu yang memiliki peran sebagai tenaga kependidikan, berarti subjek dari atau peserta didik dari Bapak Ibu sendiri itu juga mahasiswa ya, karena Bapak Ibu yang dilayani adalah mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen ataupun guru-guru gitu. Kemudian juga harus memahami pengembangan dari kurikulum ataupun silabus. Nah, ini kalau diartikan bisa kita kaitkan dengan pedoman kerja Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu pahami bersama nggih. Jadi tentu di tempat kerja Bapak Ibu ada tata tertib atau tata kelola tersendiri yang itu memudahkan untuk Bapak Ibu memahami tugas dan fungsi Bapak Ibu sekalian. Kemudian perancangan pembelajaran, ini pembelajaran juga bisa diartikan banyak hal ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran ketika kita kaitkan dengan Bapak Ibu yang punya peran sebagai perangkat desa tentu akan sangat berkaitan dengan aktivitas-aktivitas atau program-program yang ada di desanya. Ataupun kalau Bapak Ibu sebagai tenaga kependidikan kita juga bisa berkaitan dengan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang itu fungsinya untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pelatihan-pelatihan untuk tenaga kependidikan gitu ya. Nah, itu harus dipahami juga kalau Bapak Ibu juga memiliki kemampuan untuk merancang kegiatan tersebut. Kemudian pelaksanaan pembelajaran ini sebenarnya lebih pada bagaimana Bapak Ibu bisa berinteraksi ya dengan subjek-subjeknya tadi, entah itu dengan masyarakat ataupun dengan kolega Bapak Ibu sekalian. Kalau di perguruan tinggi tentu mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen ataupun pimpinan ya. Kemudian selanjutnya kompetensi pedagogik juga berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan teknologi, bisa memanfaatkan teknologi untuk menunjang kinerja Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu menyelesaikan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengevaluasi hasil belajar atau bagaimana Bapak Ibu juga mengevaluasi kinerja Bapak Ibu sendiri begitu ya. Melakukan refleksi dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu juga menjadi hal yang penting. Dan yang terakhir bagaimana juga bisa melakukan pengembangan untuk bisa mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, ini potensi dari Bapak Ibu sendiri ataupun potensi dari kolega Bapak Ibu, ataupun kalau Bapak Ibu menjadi perangkat desa atau pendamping desa, tentu masyarakat ya, apa sih potensi yang dimiliki masyarakat gitu ya yang bisa dikembangkan, atau apa sih yang menjadi permasalahan mahasiswa gitu ya sekarang, bagaimana sih mahasiswa itu bisa dengan mudah memahami administrasi yang ada, kemudian bisa dengan santun ketika sedang berkomunikasi dengan tenaga pendidik kayak gitu. Nah, ini beberapa yang berkenaan dengan kompetensi pedagogik. Kemudian kompetensi kepribadian ini juga menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan, bahwa Bapak Ibu ketika di tengah masyarakat begitu ya, ataupun di tengah di sektor pendidikan bertemu dengan mahasiswa, bertemu dengan Bapak Ibu dosen maupun bertemu dengan pimpinan begitu ya, tentu sikap-sikap
yang dibawa ataupun sikap-sikap yang ditunjukkan adalah sikap-sikap yang baik begitu ya, dalam artian yang bisa saya contohkan ini bisa menjadi teladan begitu bagi kolega kita, maupun bagaimana Bapak Ibu juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu dengan mandiri, dengan penuh tanggung jawab, dan juga kearifan dan juga kebijaksanaan Bapak Ibu ketika mengambil suatu keputusan gitu ya, berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu, itu juga akan menjadi penting. Nah, selain kompetensi kepribadian, kompetensi sosial ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena ketika Bapak Ibu bekerja, tentu Bapak Ibu akan sangat sering bertemu dengan kolega Bapak Ibu tadi, entah itu masyarakat ataupun mahasiswa gitu ya, ataupun pimpinan Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kompetensi sosial ini sangat berkaitan dengan kemampuan Bapak Ibu untuk berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan, dan juga kembali lagi bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional untuk bisa memudahkan pekerjaan Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu bagaimana menjalin kerjasama yang baik ya dengan sesama, entah itu dengan masyarakat maupun dengan mahasiswa ataupun pimpinan gitu. Itu juga akan menjadi hal yang penting dalam kompetensi sosial ini. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang tadi saya sebutkan itu sudah melekat erat di benak Bapak Ibu, kita juga akan memungkinkan Bapak Ibu juga untuk terus berkembang, untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya Bapak Ibu sekalian, yang dikembangkan lagi ke arah kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ya Bapak Ibu, atau era revolusi biasanya ya kalau disebutnya. Nah, ternyata tidak hanya sekadar keterampilan yang tadi saya sebutkan, tapi ada masih banyak keterampilan-keterampilan yang Bapak Ibu juga perlu pahami. Nah, ini nanti perlu silakan disimak begitu ya, silakan dicermati lagi poin-poin pengembangan dari keterampilan-keterampilan yang saya tunjukkan ini. Jadi ada kemampuan literasi, ada kemampuan kemahiran hidup atau life skill, dan juga learning skill yang berkaitan dengan kemampuan berpikir Bapak Ibu. Ada bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, ada bagaimana harus menyelesaikan masalah itu dengan kreatif gitu ya, ataupun bagaimana kemampuan komunikasi dengan yang lain. Selain itu juga ada kemampuan life skill atau kemahiran hidup yang berkaitan dengan keterampilan memimpin, kepemimpinan, kemudian keterampilan untuk menginisiasi atau punya ide-ide yang baru gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kemampuan fleksibilitas, ini bagaimana Bapak Ibu juga selalu mudah untuk beradaptasi ya dengan berbagai situasi. Kemudian kemandirian ini juga menjadi penting Bapak Ibu di abad 21, karena walaupun kita dituntut untuk bisa bekerja sama dengan yang lain, tapi kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah secara mandiri itu juga diperlukan. Di samping kemampuan literasi ya Bapak Ibu. Jadi ternyata literasi teknologi, literasi informasi, dan literasi media itu juga sangat diperlukan nanti di kemudian hari. Sehingga tadi kenapa keterampilan-keterampilan pedagogi, keterampilan sosial, maupun keterampilan kepribadian itu sangat berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi dan juga informasi. Nah, ini yang bisa sedikit saya tambahkan atau sedikit saya sampaikan terkait dengan tantangan globalisasi dan juga keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal menghadapi tantangan-tantangan globalisasi tadi. Sehingga ketika Bapak Ibu memiliki keterampilan-keterampilan atau mengupayakan untuk selalu meningkatkan keterampilannya berkaitan dengan tadi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa keterampilan, tentu itu menjadi upaya untuk menghadapi tantangan globalisasi yang di awal tadi saya sampaikan. Sehingga kalau Bapak Ibu memiliki keterampilan-keterampilan yang banyak ini ya, yang sudah saya sampaikan, tentu Bapak Ibu akan lebih siap dan akan lebih mudah beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa mendatang.
Nah, sekian dari saya. Semoga bisa menambah pemahaman dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.